Pemirsa, Ahok kembali unggul dalam survei lembaga survei Indonesia yang terbaru. Saya akan langsung ke Mbak Rizka. Mbak Rizka, survei ini dilakukan pasca aksi 212 dan sebelum sidang perdana kasus Ahok. Betul. Tapi yang kita lihat adalah justru ini agak mengejutkan karena Ahok Jarot rebound. Apa faktor utama yang mempengaruhi kenaikan elektabilitas Ahok Jarot ini? Oke, berdasarkan survei yang datanya diambil di 3 sampai 11 Desember ini, memang ada indikasi rebound dari Ahok, sekitar 5,6 jika dibandingkan dengan data November. Dan kami menduga bahwa ini terjadi karena ada peningkatan juga dalam hal kedisukaan. Memang secara umum Pak Ahok ini dibandingkan dua calon yang lainnya masih kurang disuka dibandingkan dua calon yang lainnya. Tapi dalam sebulan terakhir kami melihat ada sedikit kenaikan dalam hal kedisukaan tersebut. Nah, kalau dilihat kembali datanya, apa yang bisa menyebabkan hal itu terjadi, maka citra dari tokoh-tokoh atau tiga calon yang akan bersaing ini memang sementara ini Pak Ahok lebih unggul di banyak indikator gitu. Misalnya yang pertama adalah dalam hal mampu memimpin Jakarta dan juga perhatian pada rakyat. Itu adalah dua kriteria yang dianggap penting oleh publik. Gitu. Jadi kerja nyata dan juga perbaikan di citra santun atau ramah itu ya? Ya. Oke. Ya. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian siap mundur dari jabatannya jika penangkapan teroris terkait temuan bom di Bekasi terbukti hanya pengalihan isu. Menurut Tito, penangkapan tersebut merupakan hasil kerja profesional Densus 88 selama berbulan-bulan. Tito menantang pihak-pihak yang menyaksikan kerja Polri untuk menunjukkan bukti bahwa pengungkapan terorisme adalah rekayasa. Di sisi lain, Polri akan menindak tegas penyebar informasi yang menyatakan penangkapan itu adalah konspirasi. Menurut Tito, semestinya kinerja intelijen dan Densus 88 diapresiasi karena menggagalkan aksi bom bunuh diri di Kompleks Istana Kepresidenan. Ini satu topik saja ya, karena yang ditanyakan mengenai masalah. Sidang perdana kita sangat terbuka sekali, semua orang bisa melihat itu. Mereka ini bukan aktor, bukan aktris, polisi juga nggak pernah diajari jadi sutradara. Sutradara paling hebat seperti dari Hollywood pun tidak akan mampu menyetel orang-orang ini supaya nanti dia bisa berakting segala macam menjadi teroris. Nggak bisa. Apalagi siapa yang mau menjadi bemper jadi teroris, ancamannya hukuman mati. Ya. Nah, bahkan kita memberikan akses kepada rekan-rekan media untuk mewawancarai yang bersangkutan. Ada, silakan wawancarai, silakan lihat latar belakang keluarganya, kan udah tahu rumah-rumahnya, lihat aja. Saya kurang tahu apakah saudara Eko betul-betul mengeluarkan pernyataan itu. Ada yang mengatakan iya, yang bersangkutan mengatakan tidak. Nah, itu kita klarifikasi. Kalau tidak, ya berarti klarifikasi. Kalau memang iya, sebaiknya tunjukkan bukti-buktinya. Apa betul pengalihan isu? Tolong tunjukkan buktinya. Nah, kalau memang itu ternyata betul ada rekayasa dari anggota kita, ya, saya nanti perintahkan untuk periksa bila perlu pecat. Dan saya juga nggak akan segan-segan. Saya pengalaman di sini, saya pernah jadi Kadensuf, tahu bagaimana jiwa mereka. Bila perlu saya nanti akan mundurkan diri kalau mereka memang betul-betul rekayasa. Ini benar, Pak, kalau memang. Nah, tapi kalau seandainya tidak punya data, hanya ngomong sembarangan, tolonglah sebagai pejabat negara jangan berbicara tanpa ada data. Kasihan rakyat. Perlu izin ke presiden nggak sih, Pak? Nah, nanti itu teknis. Ya. Dan berikut adalah pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Jangan sampai terpengaruh, mudah berkomentar, pengalihan isu segala macam. Kalau seandainya memang ada bukti nyata bahwa ini adalah rekayasa, tunjukkan buktinya itu. Dan nanti kita akan lakukan tindakan tegas.
Ya, saya sendiri kalau ini ada rekayasa, saya siap dicopot menjadi Kapolri. Karena saya menangani kasus seperti ini dari tahun 98. Apa yang kami kerjakan murni adalah berdasarkan hasil pendidikan, hasil surveillance, kegiatan intelijen berbulan-bulan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Densus 88 ini murni berdasarkan hasil penyelidikan selama berbulan-bulan terakhir, dan ia juga siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Kapolri jika memang terbukti bahwa penangkapan teroris tersebut merupakan bentuk rekayasa. Untuk sementara demikian, Robert, kembali ke Anda di studio. Pemirsa, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional yang juga komedian Eko Patrio dipanggil Bareskrim Polri. Eko dimintai penjelasan atas pernyataannya di media online yang mengatakan teror bom di Bekasi merupakan pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama membuat sikap masyarakat terbelah. Ada yang mendukung dan ada yang mengecamnya. Tidak hanya masyarakat, reaksi juga datang dari kalangan politisi. Salah satunya Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, anggota DPR dari fraksi PAN yang juga seorang komedian. Eko dalam beberapa media online menyebut, penangkapan terduga teroris dengan bom berdaya ledak tinggi di Bekasi, Jawa Barat merupakan pengalihan isu kasus yang tengah menjerat Ahok. Polisi lalu memanggil Eko Patrio untuk dimintai klarifikasi atas pernyataannya itu. Eko dijadwalkan diperiksa pada Kamis pagi. Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Raffi Amar mengatakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes memanggil anggota Komisi 4 DPR RI itu sebagai saksi. Boy kembali memastikan pengungkapan bom Bekasi merupakan fakta dan bukan pengalihan isu. Seingat saya ada penyampaian masalah yang diberitakan di surat kabar. Ingin klarifikasi saja. Statusnya sebagai apa sih, saksi. Berarti ada yang melaporkan dalam kasus itu. Dari laporan penyidik sendiri. Ada kemungkinan dia juga akan dijerat tersangka. Tadi saya sudah sampaikan. Saya sudah rangkaian rencana aksi teror ini bukan sebuah rekayasa, tapi nyata-nyata yang memang termasuk ungkap ceritanya organisasi ini, di mana mereka memang menjalankan perintah oleh pimpinannya. Dalam hal ini, yang kalian diskusi itu adalah datang dari Bahru Naim, di mana mereka mengikuti rencana-rencana global serangan ISIS di berbagai negara. Antara lain salah satunya adalah di Indonesia. Namun Eko Patrio memutuskan tidak datang ke Mabes Polri karena dilarang partainya. Keberatan fraksi PAN ini disampaikan Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto dalam rapat paripurna DPR Kamis siang. Menurut Yandri, seorang anggota DPR dapat dipanggil aparat berwajib setelah mendapat izin dari Presiden, terkecuali anggota dewan tersebut terlibat kasus korupsi atau terorisme. Saya kira salah satu hari ini ada anggota kami yang perlu oleh pihak kepolisian karena hanya berkomentar di media, walaupun yang komentar itu belum tentu benar. Bisa jadi media yang mengutip salah, tetapi pihak kepolisian langsung mengambil untuk diperiksa. Saya kira ini perlu diluruskan pimpinan. Jangan sampai nanti setiap anggota DPR berkomentar dalam beberapa masalah atau berseberangan dengan yang dimaksud oleh pemerintah yang lain, kita hanya saja oleh pihak yang lain. Sementara kan DPR bisa dipanggil jika ada izin presiden, kecuali masalah korupsi dan terorisme. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat paripurna menyatakan, DPR perlu menyosialisasikan hak dan kewajiban anggota DPR kepada penegak hukum sehingga tidak terjadi kesimpang siuran. Kami sudah berkoordinasi juga dengan tadi. Memang perlu kita dalam istilah umum maupun negara pihak atau institusi kedua negara supaya jangan terlalu memudahkan jika akan melakukan pelanggaran hukum terkait dengan hak dan kewenangan anggota dewan sebab anggota dewan adalah pejabat yang dilindungi
Eko Patrio sendiri membantah telah melakukan wawancara dengan media online yang membuat pernyataan seolah-olah ia menyebutkan kasus bom Bekasi merupakan pengalihan kasus Ahok. Sementara polisi memeriksa Eko Patrio bukan berdasarkan pengaduan masyarakat, tetapi permintaan dari penyidik Polri. Tim Liputan, JAK TV. Ingat saya ada penyampaian masalah yang diberitakan di surat kabar. Ingin klarifikasi saja. Statusnya sebagai apa sih, Pak? Saksi. Ya, pemirsa, kami akan bahas di Dialog Ada Berita Petang dengan narasumber yang telah hadir bersama kami. Ada Pak Kudri Sitompul, pengamat hukum pidana. Selamat malam, Pak Kudri. Selamat malam. Ya, tadi sore saya baca terkait juga dengan ini, pernyataan dari Sekretaris Partai Amanat Nasional, Pak Yandri, mengatakan bahwa alasan pemanggilan tidak tertulis dalam surat panggilan tersebut. Yang dituliskan hanya berdasarkan Undang-Undang ITE berkaitan dengan itu. Apakah dalam sebuah pemanggilan tidak ada alasan yang jelas ataupun tidak dicantumkan alasan itu sudah dinyatakan pemanggilan yang sah begitu, Pak Kudri? Iya, yang idealnya memang disebutkan peristiwa apa dan di mana idealnya gitu ya. Nah, kita kan pemanggilan ini kita nggak tahu apakah ini penyelidikan atau penyidikan gitu ya. Nah, kalau penyidikan itu kan mestinya berdasarkan penyelidikan sudah jelas peristiwa apa ini kita, dan kita mesti tanya juga ini pemanggilan ini untuk apa namanya tingkat apa gitu loh. Jadi kita mesti minta klarifikasi dulu. Ini kalau misalnya penyelidikan mungkin ya dia kan penyelidikan itu kan mengumpulkan informasi, dan kalau misalnya sudah jelas bahwa apa peristiwanya mungkin ditingkatkan ke penyidikan. Nah, di penyidikan itu kan mestinya sudah jelas peristiwanya, tidak bisa hanya menyebutkan undang-undang ITE saja. Oke. Kalau tadi di dialog di pengantar dialog yang baru saja kita sama-sama simak bahwa ini hanya permintaan penyidik bukan atas dasar delik laporan siapapun begitu. Apakah itu dalam sebuah pemanggilan suatu kasus itu dinyatakan sebagai sah di mata hukum? Ya, penyelidikan ya, sebelum penyidikan ya, penyelidikan itu kan penyidikan itu berangkat dari penyelidikan. Penyelidikan itu bisa dilakukan, bisa ada beberapa hal. Satu, karena ada pengaduan; dua, karena ada laporan; ketiga, atau tertangkap tangan. Nah, apakah ini laporan? Saya kira bukan pengaduan ya, karena ini kalau pengaduan itu delik aduan. Nah, ini laporan. Laporan itu bisa dilakukan oleh masyarakat atau oleh polisi itu sendiri ya, bisa. Nah, kalau tertangkap tangan kan bukan ini. Jadi ini. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah polisi anggota Polri mengajukan pelaporan, boleh saja. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Baik, Pak Kudri, kalau pihak kepolisian melayangkan pemanggilan terhadap seseorang begitu ya, tanpa ada alasan yang seperti dinyatakan oleh Pak Yandri dari Partai Amanat Nasional sendiri, apakah yang dipanggil ini boleh menolak atas dasar tidak ada alasan yang jelas begitu? Terlepas tadi undang-undang mengatakan bahwa jika anggota DPR dilakukan pemanggilan oleh pihak kepolisian harus seizin dari Presiden sendiri. Ya, ada dua hal. Pertama ya, kan kalau misalnya ini misalnya Eko-nya itu tidak hadir karena katakanlah karena memang anggota DPR, kalau misalnya mau dipanggil ada perkara pidana memang itu harus ada izin dahulu dari Presiden, kecuali perkara korupsi atau terorisme. Nah, kalau katakanlah misalnya katakanlah sudah ada persetujuan ya, bukan izin ya, persetujuan dari Presiden, dan misalnya undangan seperti itu, bisa saja Eko itu menolak. Saya apa, karena terlalu umum gitu loh ya. Misalnya seorang itu diduga melanggar KUHP. KUHP itu kan ratusan pasal gitu ya, pasal yang mana gitu loh ya. Jadi kalau misalnya katakanlah Eko dia tidak mau hadir karena selain alasan karena belum ada persetujuan dari Presiden, dia bisa saja dibilang saya mau apa peristiwa. Memang sebaiknya memang harus jelas ya peristiwa apa dan gimana gitu ya. Terlepas dari kekuatan hukumnya sebagai anggota DPR, Pak Kudri, kalau orang biasa pun apakah
bisa menempuh penolakan jika pemanggilan tidak disesuaikan dengan alasan yang jelas seperti yang tadi bilang KUHP dan lain sebagainya. Iya, bisa. Apakah bisa melakukan langkah laporan baik? Ini kan terkait juga laporan balik terkait pencemaran nama baik, bisakah atau segala macam ini? Karena ini belum terbukti dan berkekuatan hukum sebagai anggota DPR Eko sendiri. Ya, kalau misalnya ini Polri melakukan katakanlah misalnya tindakan seperti itu, katakan itu, saya kira sih tidak bisa ya, misalnya dilaporkan karena pencemaran nama baik gitu kan. Nah, paling nanti kalau nggak itu minta rehabilitasi gitu kalau memang perkara ini sudah selesai. Nah, kalau misalnya nanti katakanlah misalnya ada perbaikan misalnya ya, misalnya dugaan misalnya undang-undang ITE pasal apa yang dilanggar dan sehubungan dengan kejadian atau peristiwa apa, itu jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya terlalu umum, saya kira juga orang juga bisa berhaknya harus tahu dong tindak pidana apa yang didakwakan ke saya gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kudri. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kita masih ada informasi lain terkait juga dengan hal serupa begitu. Di Ada Berita Petang, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pengurus Partai Amanat Nasional berkumpul di kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membahas soal yang berkaitan dengan Eko Patrio. Bagaimana jalannya pertemuan? Saat ini telah ada Ruth Maria Tiara di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Tiara, silakan laporan Anda. Di studio dan pemirsa Ajak TV, saat ini saya berada di Komplek Widya Chandra di kediaman Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dan saat ini memang ada pertemuan tertutup yang digelar di kediaman Zulkifli Hasan. Dan hingga saat ini seperti Anda lihat di lokasi atau tepat di depan rumah Zulkifli Hasan, kami belum melihat adanya para petinggi Partai Amanat Nasional yang datang untuk kemudian hadir di kediaman Ketua Umum PAN. Kami juga sudah mencoba menghubungi beberapa petinggi Partai Amanat Nasional terkait tentang pertemuan yang sedang dibahas di dalam, dan ini merupakan pertemuan tertutup. Dan hingga saat ini juga kami belum bisa mendapatkan informasi yang jelas atau terkait tentang agenda pertemuan malam ini di kediaman Zulkifli Hasan. Pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa pada hari ini anggota DPR RI dari fraksi PAN, Eko Patrio atau Eko Hendro Purnomo ini dipanggil ke Bareskrim Polri sebagai saksi. Ini terkait pernyataan di media online beberapa mengatakan bahwa bom di Bekasi merupakan pengalihan isu. Namun hingga menurut pantauan rekan-rekan media, hingga pukul 1 siang tadi yang bersangkutan belum hadir di Bareskrim Polri. Dan hingga saat ini juga kami masih mencoba menghubungi beberapa petinggi dari Partai Amanat Nasional untuk mengetahui ada agenda apa yang akan dibahas begitu dalam pertemuan yang digelar malam ini di kediaman Bapak Zulkifli Hasan. Dan pemirsa, pada hari ini Bareskrim Mabes Polri memanggil anggota fraksi PAN Eko Patrio dipanggil sebagai saksi. Ini terkait pernyataannya di media. Kami akan mencoba menghubungi kembali terkait tentang agenda apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tertutup ini. Saya Ruth Maria Tiara melaporkan.